Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Palu Gada. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau review terkait teknik pembongkaran lower arm mobil Mobilio ya. Mungkin pada kesempatan kali ini akan saya praktekkan dari segi teknis saja ya, tidak membongkar ya, karena di sini tentunya hanya mereview ya teknik cara bongkarnya ya. Kemudian sebelum kita bongkar lower arm, tentunya kita persiapkan dulu toolsnya atau kunci-kuncinya apa saja yang diperlukan ya. Contoh di sini, mohon maaf, saya di sini siapkan kunci ring pas ya, kunci ring pas 19. Kemudian di sini ada round bar besi pejal ya. Kemudian di sini ada kunci ring pas 17, kemudian ada tang kombinasi, kemudian ada hammer palu ya. Kemudian di sini ada kunci sok 19, 17, kemudian tangkainya sama ratchet, dan di sini tentunya ada dongkrak dan kunci roda dan majun ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak menggurui. Di sini saya hanya sekedar berbagi atau sharing terkait pengalaman ya Pak, terkait pengalaman teknik pembongkaran lower arm mobil Mobilio. Kemudian sebelum kita dongkrak ya, tentunya kita kendorkan dulu baut roda yang keempat ini ya. Jadi hanya kendorkan saja, jangan dulu dilepas. Nanti setelah dongkraknya naik, baru kita lepas keempat baut roda ini ya. Nah kemudian untuk dongkrak semacam ini tidak apa-apa di samping sini ya, maaf, di bagian sini untuk dongkraknya aman ya. Nah untuk pertanyaan kawan-kawan, ada salah satu rekan kita yang menanyakan kalau misalkan tidak menggunakan jack stand di bagian sasis sana ya, kita bisa menggunakan balok atau batu bata ya, cuma dilapisi ya, dilapisi bagian kontak yang langsung ke sasisnya biar tidak luka ya. Oke, untuk rodanya sudah terlepas. Kemudian kita lihat bagian basing belakang. Nah, di sini menggunakan kunci 19 dan yang depan pun menggunakan kunci 19 ya. Nah, cuman lebih enaknya untuk membukanya kita lebih nyaman menggunakan kunci sok seperti ini ya, yang tangkainya panjang. Tentunya kalau untuk bongkar-bongkar kita wajib punya kunci sok set ya, biar enak. Nah kalau mau bongkar yang bagian depan, yang basing depan ya, tentunya kita harus bongkar dulu cover ini ya. Nah di sini ada klipan, kita lepas dulu klipannya, kemudian kita
lepas si cover ini ya, untuk memudahkan pembongkaran atau pembuka si baut basing depannya ya. Kemudian untuk membuka si ball joint, nah ini ball joint, di sini ada lock ya, lock nut, pengunci si murnya ya, pengunci murnya. Ini kita siapkan tang ya, untuk melepas terlebih dahulu si locknya ini ya. Nah, lepas dulu baru kendorkan si mur yang 17 ini, jangan sampai dilepas banyak ya. Mungkin kita buka sekitar 3 ulir atau 4 ulir ya. Kenapa? Nah, ada pertanyaan dari teman-teman juga, bongkar ball joint pakai palu bisa nggak sih? Bisa, cuma kita harus tahu dulu ya metodenya biar tidak merusak si murnya ya, atau merusak ulirnya nanti ya. Nah, di sini saya siapkan round bar ini ya, round bar pejal, maaf ya. Nah, tempelkan di sini ya, tempelkan di sini, kemudian kita pukul menggunakan palu ya, menggunakan palu. Cuman palunya jangan kecil-kecil amat ya, jangan besar-besar juga, yang sedang-sedang saja ya. Itu kalau misalkan menggunakan teknik palu ya, di palu. Cuman alangkah baiknya kalau misalkan kita punya tracker ya, untuk membuka ini ada ya, di lapak online juga banyak yang menjual tracker ball joint ya. Yang masuk sini ball jointnya apa, si trackernya yang neken si asnya ya, as ball joint. Nah, itu lebih mudah juga ya, ketimbang kita harus memukul menggunakan palu. Cuman ya tadi, jangan kita langsung pukul menggunakan palu, tapi dengan metode kasih tambahan atau alat bantu menggunakan round bar ini atau pin ya, untuk mendorong si murnya ini ya. Nah, jadi palu itu tidak langsung kontak dengan si mur ini, tapi melalui media round bar ini ya. Oke, nanti kalau sudah terlepas, cara bongkarnya pelan-pelan ya, pelan-pelan kita geser perlahan-lahan sampai terlepas gitu. Kemudian ya tadi kita ulang lagi ya, kalau misalkan kita tidak punya jack stand untuk nahan si beban mobil ini ya, tidak apa-apa, kita menggunakan balok ya untuk nahan si kendaraan ini di bagian sasis ini ya. Bagian sasis ini kedua sisinya dengan ketinggian yang sama ya, dengan ketinggian yang sama. Kalau menggunakan balok tidak perlu dilapisi ya. Cuman kalau misalkan atau menggunakan bata gitu kan ya, bata atau paving block misalkan ya, untuk nahan lebih bagusnya si bata tersebut jangan langsung kontak dengan si sasis, tapi si sasisnya itu dilapisi atau si batu batanya dilapisi dulu menggunakan majun atau bahan yang tidak melukai si sasis mobil tersebut ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya, terkait teknik pembongkaran lower arm mobil Mobilio. Kemudian ketika sudah terbongkar si lower armnya, tentunya untuk membongkar si basingnya kita perlu alat
Mungkin yang kreatif bisa buat sendiri dari material plat ya, atau material kanal gitu ya. Tentunya kalau misalkan ribet ya, kita bisa ke bengkel bawa lower armnya saja, kita ganti di bengkel si basingnya, karena tentunya kalau di bengkel sudah tersedia ya alat presnya ya, untuk melepas si basingnya ya, melepas si basing dan memasangnya. Karena di sana tentunya ada shock yang pas ya untuk membuka si basing lower arm tersebut. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena di sini saya juga sama, kita sharing terkait apa yang kita bisa mungkin ya, karena tentunya di luar sana masih banyak yang senior ya, yang lebih hatam, yang lebih bisa dan yang lebih jago ya tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.